Seorang wanita bule berambut pirang menangis haru di tengah kerumunan supporter sepak bola Indonesia yang mengenakan atribut merah putih dan mengibarkan bendera merah putih di stadion yang penuh semangat. Suasana sangat emosional, menggambarkan momen kemenangan atau perjuangan besar tim nasional Indonesia. Pencahayaan malam dengan sorotan lampu stadion yang terang, sorak-sorai penonton di latar belakang, dan ekspresi penuh cinta serta kekaguman wanita bule terhadap Indonesia. Tangisan bahagia mencerminkan rasa bangga dan haru mendalam. Langit Jakarta sore itu dilukis jingga lembut, seperti menyambut ribuan langkah yang mengarah ke satu titik, Stadion Gelora Bung Karno. Di antara lautan manusia yang bergerak dalam irama penuh semangat, ada seorang perempuan asing yang melangkah ragu, namun penasaran. Namanya Linda. Rambut pirangnya diikat setengah, matanya biru kehijauan, dan wajahnya menyiratkan keheranan yang tulus. Linda tidak tahu banyak tentang Indonesia. Ia datang hanya karena ikut kekasihnya, Thomas, pria Belanda yang jatuh cinta pada sepak bola Asia Tenggara setelah tugas kerjanya di Singapura tahun lalu. Thomas bilang, nonton langsung pertandingan tim nasional Indonesia adalah pengalaman yang tak bisa dilewatkan. Stadionnya besar, supporter fanatik, atmosfernya gila. Begitu katanya sambil tertawa pagi tadi. Linda mengangguk saja. Ia belum tahu kenapa orang bisa menangis hanya karena sebuah pertandingan. Tapi sore ini, langkahnya membawanya ke gerbang besar bertuliskan Stadion Utama Gelora Bung Karno, tempat di mana semuanya akan berubah. Setelah antre panjang dan melewati pemeriksaan keamanan, mereka masuk ke tribun. Linda nyaris kehilangan napas ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Stadion itu seperti mangkuk raksasa yang dipenuhi warna merah, putih, dan suara-suara yang mengguncang langit. Orang-orang berdiri, bernyanyi, bersorak, saling peluk meski tak saling kenal. "Welcome to GBK, babe," ujar Thomas sambil tersenyum, bangga. Linda mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari ribuan wajah penuh gairah yang menyatu dalam satu gerakan. Meski ia tak mengerti bahasa yang mereka gunakan, emosi yang dirasakan terasa nyata. Ia bisa merasakannya di kulit, dada, hingga ke ujung tengkuk. Di kursi plastik warna merah itu, Linda duduk dan memperhatikan. Lagu-lagu dukungan berkumandang. Yel-yel seperti Ayo Indonesia dan Garuda di Dadaku menggema dari berbagai penjuru. Di seberangnya, sebuah grup supporter menabuh drum seirama detak jantung. Di sisi lain, sekelompok wanita muda melambai-lambaikan bendera dengan senyum yang tak lepas dari wajah. Linda sempat tertawa kecil melihat seorang pria bertubuh besar berdandan seperti elang, lengkap dengan sayap merah dan topeng paruh. Ia tidak tahu persis siapa yang bermain malam ini, tapi dari suasana, pertandingan ini jelas penting. "Lihat mereka," bisiknya ke Thomas. "Seperti keluarga besar." Thomas mengangguk. Itulah Indonesia. Gak penting menang atau kalah, yang penting semangatnya. Mereka bernyanyi, bukan hanya untuk tim, tapi juga untuk satu sama lain. Lalu, pertandingan dimulai. Suara peluit wasit seolah menjadi aba-aba bagi stadion untuk berubah menjadi lautan emosi. Setiap operan, setiap serangan, setiap tackle dibalas dengan sorakan atau helaan napas panjang. Linda ikut berdiri saat semua orang berdiri. Ia tak tahu nama pemain, tapi ikut berteriak saat bola nyaris masuk ke gawang lawan. Semakin malam, semakin dalam ia tenggelam. Tiba-tiba, di tengah babak jeda, suara musik berganti. Stadion menjadi hening beberapa detik. Lalu, satu suara menyanyikan bait pertama. "Tanah airku tidak kulupakan." Linda mendongak. Suara itu seperti datang dari masa lalu. Saat lagu itu dinyanyikan, ribuan orang serempak. Sesuatu dalam dirinya berguncang. Ia tidak tahu arti lagunya. Namun suara itu, nada itu, seperti bisikan lama yang muncul dari balik tirai waktu. Ia menatap sekeliling, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menyentuh dadanya. Ada rasa sesak, seperti lubang yang tiba-tiba terasa penuh. Bibirnya bergetar, dan tanpa disadari, air matanya mengalir. Di tengah lagu, ia menutup mata. Dalam kegelapan itu, muncul bayangan.
rumah kayu kecil. Perempuan bersanggul, mengenakan kain batik, memeluk seorang anak kecil. Ada suara yang sangat mirip dengan lagu ini. Sang anak memejamkan mata di pangkuan ibu itu, merasa aman. Linda membuka matanya dengan cepat. Nafasnya tersengal. Tangannya gemetar. "Are you okay?" tanya Thomas, terkejut melihatnya menangis. I don't know. That song, it feels like home." Thomas menatapnya, tak paham. Linda tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Ia bahkan belum tahu kenapa perasaannya begitu kuat. Tapi di saat semua orang bernyanyi tentang tanah air mereka, hatinya ikut bernyanyi, meski tanpa kata. Usai lagu berakhir, Linda duduk kembali. Tapi pikirannya tidak. Ia merasa seperti baru saja membuka kotak yang lama terkunci. Pertandingan berlanjut, dan Indonesia mencetak gol yang membuat stadion bergemuruh. Semua orang berdiri, melompat, berteriak. Thomas memeluknya, tapi Linda hanya tersenyum tipis. Yang tertinggal di kepalanya bukan skor atau gol, tapi nada lagu itu. Dan bayangan rumah kayu yang samar. Setelah peluit panjang berbunyi dan pertandingan usai, mereka berjalan keluar bersama ribuan orang lain. Udara malam Jakarta hangat dan lembab. Jalanan di luar stadion ramai, namun tak membuat Linda berisik. Justru keheningan dalam dirinya lebih bising dari segala suara di luar. Di dalam mobil, ia hanya memandang keluar jendela. Lampu jalan, spanduk, merah putih, dan wajah-wajah lelah, tapi bahagia berkelebat di matanya. "Tom, aku punya pertanyaan aneh." Thomas menoleh sambil menyalakan mobil. "Tanya aja. Kalau ternyata aku pernah tinggal di sini, di Indonesia, kamu akan percaya nggak?" Thomas tertawa pelan. "Kamu tinggal di sini? Maksudnya waktu kecil?" Linda mengangguk. "Aku nggak yakin. Tapi lagu tadi, rasanya aku pernah dengar. Dan bayangan rumah itu terlalu nyata." Thomas terdiam sejenak. "Bisa jadi. Orang tua angkatmu nggak pernah cerita banyak soal asal-usulmu, kan?" Linda menghela napas. "Mereka bilang aku diadopsi dari Asia, tapi nggak pernah jelas dari mana. Mereka bilang aku terlalu kecil buat ingat, tapi malam ini semuanya terasa hidup." Thomas menggenggam tangannya. "Kalau kamu mau cari tahu, aku dukung." Linda tersenyum. Lemah. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi aku rasa malam ini adalah awalnya." Mobil melaju pelan meninggalkan area GBK. Stadion semakin jauh di belakang. Namun lagu itu terus bergema di kepala Linda. "Tanah airku tidak kulupakan." Dan untuk pertama kalinya, Linda bertanya pada dirinya sendiri, siapa aku sebenarnya? Jakarta di pagi hari selalu sibuk. Klakson bersahut-sahutan, ojek berlomba waktu, dan pedagang kaki lima membuka lapak di sudut jalan. Namun di lantai 10 sebuah hotel mewah di bilangan Senayan, suasana berbeda. Di balik tirai putih yang setengah terbuka, Linda duduk diam memandangi jalanan kota yang perlahan terbangun. Secangkir teh di tangan kanannya sudah dingin, sementara pikirannya masih tertinggal di stadion semalam. Ia belum bisa tidur semalaman. Lagu itu, Tanah Airku, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak yang tak berhenti. Setiap kali matanya terpejam, bayangan rumah kayu dan suara perempuan bersenandung itu muncul kembali, makin jelas. Kadang ia mendengar suara air, suara anak-anak bermain, bahkan suara lonceng kecil, tapi semua masih seperti puzzle, potongan yang tak punya bingkai. Thomas masih tertidur di balik selimut, sementara Linda bangkit pelan, mengambil laptop dari meja dan membuka tab pencarian. Ia mengetik, "Tanah Airku Indonesia Lirik dan Arti." Beberapa situs muncul. Ia mengklik salah satu yang sederhana dan membaca terjemahannya. Dan saat membaca baris demi baris, "Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku," ia merasakan getaran yang sama seperti semalam. Tangannya bergetar saat ia menggeser layar. Di bagian bawah halaman, ada komentar dari orang-orang,
Indonesia yang tinggal di luar negeri menceritakan bagaimana lagu itu membuat mereka menangis karena rindu kampung halaman. Salah satu komentar membuatnya tertegun. Aku lahir di Belanda, tapi saat lagu ini diputar, aku merasa pulang. Matanya membesar. Ia membaca ulang kalimat itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Lahir di Belanda, seperti aku. Entah dorongan dari mana, Linda membuka folder lamanya di laptop. Folder yang sudah jarang ia sentuh sejak kuliah. Di sana, ada beberapa dokumen adopsi yang dikirimkan oleh orang tuanya dulu, sekadar formalitas katanya, tapi ia tak pernah benar-benar membacanya. Ia klik salah satu file PDF bernama Adoption Papers 1997. Beberapa halaman berisi data legal dan dokumen medis. Namun di halaman ketiga, ada satu baris yang membuat tubuhnya membeku. Tempat asal anak, Indonesia, Provinsi Jawa Barat, lokasi tepat, tidak diketahui. Linda membekukan layar. Tangannya menutup mulut, matanya panas, Indonesia. Jadi benar, selama ini orang tuanya tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa dia anak adopsi. Mereka selalu terbuka, penuh kasih, bahkan menunjukkan foto saat mereka menjemput Linda dari bandara. Tapi tidak pernah ada pembicaraan soal kota asal, keluarga biologis, atau alasan kenapa ia diadopsi. Mereka bilang, "Kamu datang dari tempat jauh, tapi hatimu selalu bersama kami." Linda tak pernah merasa kurang kasih sayang, tapi hari ini ia merasa ada bagian dari dirinya yang selama ini tidak ia kenali. Bagian yang diam-diam merindukan sesuatu yang tak pernah ia tahu namanya. Dari tempat tidur, Thomas menggeliat dan perlahan duduk. Rambutnya acak-acakan, tapi matanya langsung tertuju pada ekspresi Linda. "Kamu masih mikirin semalam?" Linda mengangguk tanpa berkata apa-apa. Thomas bangkit dan berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Ia membaca layar laptop, lalu meletakkan tangan di bahu Linda. "Jadi, kamu dari Jawa Barat?" "Ya," jawab Linda lirih. "Tapi nggak tahu kota mana. Nggak ada keterangan lebih lanjut, cuman lokasi tidak diketahui." Thomas menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Itu lebih dari cukup untuk mulai mencari." Linda menoleh. "Mencari kemana? Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari siapa. Aku nggak punya nama ibu kandungku. Nggak ada foto. Nggak ada apa-apa, Tom." Thomas menatapnya serius. "Tapi kamu punya petunjuk. Lagu itu. Bayangan rumah. Suara perempuan yang kamu ingat. Kadang petunjuk terkecil bisa membuka pintu yang besar." Linda terdiam. Kata-kata Thomas memang masuk akal, tapi tetap saja terasa seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Ia bangkit dan berjalan ke balkon, membiarkan angin pagi menyapu wajahnya. Dari atas, ia melihat hamparan kota yang bergerak cepat, seolah tak peduli pada pencarian kecil seseorang bernama Linda. Namun di hatinya, ia tahu, ini bukan sekadar rasa penasaran. Ini soal menemukan jati diri. Tak lama kemudian, mereka memutuskan untuk mengubah rencana. Seharusnya mereka akan terbang ke Bali esok hari untuk liburan, tapi Linda merasa itu tidak penting lagi. "Aku ingin tetap di Jakarta," katanya. Thomas mengangguk. "Kamu yakin?" "Yakin. Aku ingin mulai mencari. Mungkin ke lembaga adopsi. Mungkin ke panti asuhan. Aku ingin tahu apakah aku benar-benar pernah tinggal di sini." Thomas memesan ulang hotel, memperpanjang sewa kamar hingga 2 minggu ke depan. Ia juga menghubungi temannya yang bekerja di kedutaan Belanda untuk menanyakan prosedur legal jika ingin mengakses catatan adopsi di Indonesia. Sementara itu, Linda mulai menuliskan potongan-potongan ingatannya di buku catatan kecil. Ia menulis, "Yang aku ingat, rumah kayu, perempuan bersanggul, menyanyi, lagu seperti Tanah Airku, ada suara anak-anak lain, ada lonceng kecil di dekat pintu." Ia menatap halaman itu lama sekali. Hanya 5 poin. Tapi 5 poin itu lebih banyak dari yang pernah ia punya seumur hidupnya. Hari itu, Linda dan Thomas pergi ke Perpustakaan Nasional. Mereka mencari informasi tentang sejarah adopsi lintas negara pada tahun 1990-an, terutama anak-anak dari Jawa Barat. Linda berbicara dengan pustakawan yang ramah, yang menyarankan mereka mengunjungi Kementerian Sosial
atau beberapa yayasan adopsi yang masih aktif sejak masa itu. Sore hari, mereka duduk di kafe kecil di Jalan Surabaya. Linda membuka ponselnya dan mengetik di aplikasi pencarian. Panti asuhan di Jawa Barat tahun 1997. Beberapa nama muncul. Salah satunya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Panti asuhan Pelita Hati, Lembang, Jawa Barat. Ia tidak tahu kenapa, tapi nama itu terasa familiar. Bukan karena ia pernah mendengarnya, tapi seperti bagian dari dirinya pernah tinggal di sana. Linda menatap Thomas dengan mata penuh harap. "Maukah kamu ikut aku ke Lembang?" Thomas tersenyum. "Tentu, kita mulai perjalanan pulangmu." Udara Bandung selalu menyimpan aroma yang sulit dijelaskan. Segar, lembut, dan menenangkan. Namun saat mobil mereka mulai menanjak ke arah Lembang, ada sesuatu yang berbeda terasa dalam dada Linda. Campuran harapan, ketakutan, dan sejumput rindu yang belum tahu kepada siapa ditujukan. "Ini kali pertama aku kesini," gumamnya sambil menatap keluar jendela. Jalanan menanjak di bingkai hutan pinus dan warung-warung kecil yang menjajakan jagung bakar. Thomas mengangguk, satu tangannya di kemudi, satunya lagi menggenggam jemari Linda. "Kalau kita beruntung, mungkin ada seseorang di sana yang masih ingat sesuatu tentangmu." Linda mengangguk pelan. Ia tidak berani berharap terlalu tinggi, tapi hatinya tak bisa tenang sejak melihat nama panti asuhan Pelita Hati. Rasanya seperti mendengar bisikan dari masa lalu yang samar. Setelah 2 jam perjalanan dari Jakarta dan beberapa kali tersesat di jalan kecil yang menanjak, akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan sederhana dengan plang kayu tua bertuliskan Yayasan Pelita Hati, rumah untuk mereka yang terlupakan. Bangunannya tidak besar. Halamannya dipenuhi tanaman bunga matahari, dengan ayunan kecil di sisi kiri. Di teras, beberapa anak kecil duduk bersila, mendengarkan seorang perempuan tua yang sedang membacakan cerita. Perempuan itu berdiri saat melihat mobil mereka berhenti. "Selamat datang," sapanya ramah. "Mau bertemu siapa?" Thomas turun lebih dulu, lalu membantu Linda membuka pintu. Langkah pertama Linda terasa berat, seolah tanah tempatnya berpijak mengandung kenangan yang menunggu untuk ditemukan. Namaku Linda. Dulu saya diadopsi dari Indonesia. Dan saya rasa mungkin saya berasal dari sini." Perempuan itu terdiam, menatap wajah Linda sejenak, lalu tersenyum lembut. "Ayo masuk dulu. Saya Bu Mirna. Sudah 30 tahun saya di sini. Mungkin saya bisa bantu." Mereka duduk di ruang tamu yang penuh buku dan foto-foto lama. Linda memperhatikan satu demi satu gambar anak-anak dalam bingkai kayu, berharap ada wajah yang familiar. Tapi semuanya seperti teka-teki yang belum ada potongan kuncinya. Bu Mirna mengeluarkan buku register besar dari rak, lalu membuka halaman demi halaman yang penuh catatan tangan. "Kamu bilang diadopsi tahun 1967?" Linda mengangguk. "Kalau begitu kita lihat di tahun itu." Beberapa menit hening. Hanya suara lembaran kertas dan detak jarum jam yang terdengar. Hingga tiba-tiba, Bu Mirna berhenti di satu halaman. "Ini mungkin kamu." Linda mencondongkan badan. Di halaman itu tertulis nama kecil yang asing baginya, Melati. Tanggal lahir, 3 Januari 1995. Ditemukan di teras panti dalam selimut merah. Tidak ada catatan keluarga. Hanya satu detail kecil yang membuat jantung Linda berdetak lebih cepat. Ditemukan dengan lonceng kecil tergantung di gendongan. Lonceng doll Linda langsung teringat suara yang sering ia dengar dalam bayangannya. Denting kecil yang mengiringi langkah seseorang. "Aku ingat suara itu. Aku sering dengar suara lonceng. Di mimpiku," bisiknya. Bu Mirna menatapnya penuh empati. "Melati itu nama yang kami berikan. Kalau kamu merasa itu kamu, mungkin benar adanya." Linda tidak bisa berkata apa-apa. Di dalam kepalanya, potongan-potongan bayangan mulai menyatu. Rumah kayu, suara perempuan, anak-anak lain, dan lonceng. Thomas meraih bahunya, pelan. Jadi ini titik awalnya. Bu Mirna berdiri, lalu masuk ke ruang arsip di belakang. Tak lama, kemudian ia kembali membawa kotak kecil yang dilabeli Melati. Di dalamnya ada satu lembar foto usang,
sepotong selimut merah yang telah memudar, dan sebuah lonceng kecil berwarna perak. Linda menyentuh lonceng itu perlahan, seolah menyentuh bagian dirinya yang selama ini hilang. "Aku ingat suara ini," bisiknya. "Dulu, aku suka menggoyangkannya sebelum tidur." Bu Mirna tersenyum. "Itu pemberian dari perempuan yang meninggalkanmu di depan panti. Kami tidak pernah tahu siapa dia. Tapi dia meninggalkanmu dengan sangat hati-hati, dengan surat kecil." Ia menyerahkan secarik kertas yang mulai menguning. Tulisannya dalam bahasa Indonesia. Linda tidak bisa membacanya, jadi Thomas membacakan pelan. "Untuk anakku tercinta, aku tidak punya pilihan selain menyerahkanmu kepada orang yang bisa menjagamu lebih baik dariku. Maafkan ibu, tapi suatu hari, jika kau kembali, semoga suara lonceng ini membawamu pulang." Ibu tangis Linda pecah. Ia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar. Bukan karena marah atau kecewa, tapi karena luka yang selama ini ia rasakan ternyata punya nama. Seumur hidup, ia merasa ada kekosongan dalam dirinya. Sekarang, kekosongan itu mulai terisi. Thomas memeluknya diam-diam. Ia tahu, tidak ada kata yang bisa menenangkan hati yang sedang menemukan dirinya. Setelah Linda tenang, Bu Mirna mengeluarkan satu dokumen terakhir. "Kami pernah mencatat ada seorang perempuan yang beberapa tahun lalu datang ke sini mencari anaknya. Tapi karena tidak ada bukti apapun, kami tidak bisa membantu. Namanya Bu Sari. Dia meninggalkan alamat di Tasikmalaya." Linda mengangkat wajah. Dia ibuku?" Bu Mirna mengangkat bahu. "Saya tidak tahu pasti. Tapi kalau kamu ingin tahu lebih jauh, mungkin kamu bisa ke sana." Hari mulai sore. Linda berdiri di halaman panti, memandangi bunga matahari yang menghadap ke arah cahaya. Tangan kirinya memegang lonceng kecil, sementara pikirannya jauh ke sebuah tempat bernama Tasikmalaya. Tempat yang mungkin menyimpan jawaban terbesar dalam hidupnya. Thomas mendekat. "Kapan kita berangkat?" Linda menoleh padanya, senyumnya tipis tapi penuh keyakinan. "Besok, aku ingin bertemu ibu." Perjalanan menuju Tasikmalaya bukan sekadar soal waktu dan jarak. Bagi Linda, itu adalah perjalanan menuju masa lalu yang nyaris terkubur. Mobil yang mereka sewa melintasi jalanan berliku, menyusuri lembah, ladang, dan desa-desa kecil yang tampak asing namun entah kenapa memberi rasa dekat. Setiap detik terasa berat. Di dalam hati Linda, bayangan wajah yang belum pernah ia lihat hidup berdampingan dengan rasa takut. Takut kecewa, takut ditolak, takut semuanya cuma harapan kosong. Tapi lebih dari itu, ada harapan kecil yang menyala. Harapan bahwa akhirnya, dia bisa melihat orang yang telah melahirkannya ke dunia. Alamat yang Bu Mirna berikan ternyata bukan rumah, melainkan sebuah kios kecil di pasar tradisional Tasikmalaya. Pagi itu, udara lembab menyelimuti deretan toko sempit yang ramai oleh pedagang dan pembeli. Linda berdiri di depan kios bertuliskan "Warung Sari, Jajanan Pasar and Kue Basah." Sementara Thomas berdiri tak jauh darinya, memberi ruang. Perempuan parubaya di balik meja tampak sedang menata loyang berisi nagasari dan klepon. Rambutnya digelung sederhana, wajahnya penuh guratan waktu, namun sorot matanya tenang dan bersahaja. Linda menatapnya lama, dadanya bergetar hebat. Lalu, perlahan ia melangkah maju. "Bu, maaf, namanya Bu Sari." Perempuan itu berhenti menata. Kue menoleh. Pandangannya langsung bertemu mata Linda. Seketika, waktu seolah berhenti. "Iya, saya Sari. Ada yang bisa dibantu?" Linda menarik napas dalam-dalam. Tangannya menggenggam lonceng kecil yang tergantung di tasnya. Ia mengulurkan benda itu pelan, memperlihatkannya. "Saya datang dari Belanda. Saya anak yang dulu ibu tinggalkan di depan Panti Pelita Hati Lembang. Nama saya sekarang Linda, tapi dulu mungkin saya adalah melati." Bu Sari terpaku, wajahnya berubah. Mulutnya terbuka, tapi tak satu kata pun keluar. Ia menatap lonceng itu, lalu mata Linda,
lalu kembali ke lonceng. Tangan tuanya terulur, menyentuh benda kecil itu seolah menyentuh mimpi yang tak pernah ia sangka jadi nyata. Astagfirullah. Suara itu nyaris tak terdengar. Tubuhnya lunglai, dan ia terduduk di bangku kecil di belakang meja. Matanya mulai basah. Melati, kamu melati. Linda mengangguk pelan. Saya tidak punya bukti, Bu. Tapi saya punya ingatan. Rumah kayu, suara lonceng, lagu Tanah Airku, dan surat itu yang ibu tulis. Bu Sari menutupi wajahnya. Air mata mengalir tanpa bisa dibendung. Linda berdiri terpaku, bingung harus mendekat atau memberi jarak. Tapi suara lirih Bu Sari memanggilnya. Mari sini, nak. Linda melangkah maju, lalu tiba-tiba saja dipeluk erat. Pelukan itu bukan sekadar rangkulan fisik. Itu adalah pelukan dua jiwa yang telah dipisahkan belasan tahun oleh takdir, waktu, dan jarak. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Ya Allah. Suara Bu Sari pecah. Tubuhnya bergetar hebat. Ibu nggak punya pilihan waktu itu. Ibu cuman gadis muda, kerja di rumah orang kaya, dan kamu lahir dari hubungan yang nggak bisa ibu pertahankan. Ibu takut. Takut orang tua majikan ibu buang kamu. Jadi ibu lari. Ibu titipkan kamu ke panti. Tapi setiap tahun ibu ke sana, berharap bisa lihat kamu lagi. Tapi mereka bilang kamu sudah diadopsi. Linda memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir. Ia tak tahu apa yang ingin ia rasakan. Marah? Kecewa? Tidak. Yang ia rasakan hanyalah hangat. Perasaan pulang ke pelukan yang pernah hilang. Setelah beberapa saat, mereka duduk bersama di belakang kios. Bu Sari menyuguhkan teh manis dan kue cucur. Tangan tuanya tak henti menggenggam tangan Linda. Orang tua yang angkat kamu, mereka baik, nak. Linda mengangguk. Sangat baik, Bu. Mereka membesarkan saya dengan penuh kasih. Tapi saya selalu merasa ada bagian dari saya yang kosong. Sekarang saya tahu kenapa. Bu Sari tersenyum lirih. Ibu bukan orang baik. Ibu pernah lari dari tanggung jawab. Tapi tiap malam, ibu selalu doakan kamu. Setiap ulang tahunmu, ibu nyalakan lilin kecil dan bayangkan kamu sedang bahagia. Linda menatap mata ibunya. Mungkin dulu ibu pergi, tapi yang saya rasakan hari ini, ibu tidak pernah benar-benar meninggalkan saya. Percakapan mereka mengalir pelan, seperti sungai yang menemukan jalannya kembali ke laut. Thomas memperhatikan, dari kejauhan, tak ingin mengganggu momen itu. Tapi dalam hatinya, ia merasa bangga. Linda telah menemukan bagian hidup yang selama ini ia cari. Namun ketika hari mulai senja dan mereka hendak pamit, Bu Sari menahan tangan Linda. Nak, sebelum kamu pergi, ada sesuatu yang harus ibu beritahu. Nada suaranya berubah, lebih berat. Linda menoleh. Apa itu, Bu? Bu Sari menunduk. Kamu bukan anak tunggal. Linda terdiam. Kamu punya saudara laki-laki, kembar, namanya Bima. Waktu itu ibu gak kuat bawa dua bayi. Ibu titip kamu ke panti. Tapi Bima, ibu kasih ke tetangga ibu di kampung. Kami pisah sejak hari itu. Tapi dia masih hidup. Dia tinggal di Garut. Dan dia gak tahu kamu ada. Linda menatap ibunya lama, tak bisa berkata-kata. Pikirannya jungkir, balik. Saudara kembar, seumur hidup, ia merasa sendiri. Ternyata tidak. Jadi, aku punya kakak atau adik, kembar identik. Lahir hanya beda 5 menit. Kamu lebih dulu. Tapi wajah kalian persis, seperti cermin. Linda menghela, napas panjang. Hatinya terasa bergetar lebih keras dari sebelumnya. Belum habis satu bab dari pencariannya, kini muncul bab baru yang tak pernah ia bayangkan. Thomas akhirnya mendekat, melihat wajah Linda yang linglung. Ada apa? Linda menatapnya penuh air mata. Aku punya saudara kembar, Tom. Thomas menahan napas. Dan dia masih hidup? Iya. Dan dia tidak tahu kalau aku ada. Garut menyambut dengan udara sejuk dan aroma kopi dari warung-warung pinggir jalan.
Namun bagi Linda, yang terasa hanyalah getaran gugup di dadanya. Setelah bertahun-tahun menjalani hidup dengan identitas yang ia kira utuh, kini kenyataan baru hadir begitu mendadak. Ia punya saudara kembar. Thomas menyetir pelan menyusuri jalan kecil desa bernama Cilawu. Di tangannya, ada secarik kertas dengan alamat yang ditulis Busari, tempat di mana Bima tinggal. Katanya dia kerja jadi montir, ujar Thomas sambil melirik kaca spion. Warung bengkelnya di dekat masjid. Linda mengangguk tanpa kata. Pandangannya terpaku keluar jendela, memandangi sawah dan rumah-rumah panggung yang tampak sederhana. Ia memikirkan berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Bima tidak percaya? Atau lebih buruk, bagaimana jika dia tidak ingin mengenalnya? Mobil berhenti di depan bengkel kecil beratap seng. Seorang pemuda sedang membungkuk di bawah kap mobil tua. Suaranya terdengar jelas, memanggil rekan kerjanya agar mengangkat ban serep. Linda melangkah turun. Begitu mendekat, langkahnya terhenti. Matanya membelalak. Orang itu, wajahnya, rambut ikalnya, bentuk dagunya, gerak tubuhnya saat mengelap keringat dengan punggung tangan. Semua terasa seperti melihat bayangan sendiri. Bima berdiri dan berbalik, hendak menyapa orang yang datang. Saat matanya bertemu dengan Linda, ia terdiam. Alisnya mengerut. "Maaf, kita kenal?" Linda tak bisa menjawab. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Air matanya sudah lebih dulu jatuh. Thomas maju selangkah. "Maaf mas, ini mungkin agak aneh, tapi kami datang dari Jakarta. Istri saya, dia percaya kalian punya hubungan darah." Bima menatap Linda sekali lagi, lalu tertawa canggung. "Apa maksudnya? Kita mirip? Banyak orang bilang aku mirip artis Korea juga," ujarnya berusaha mencairkan suasana. Linda menggeleng perlahan. "Namaku Linda. Tapi dulu, saat bayi, aku bernama Melati. Aku diadopsi dari panti asuhan Pelita Hati, Lembang. Ibuku, maksudku, ibu kandung kita, Busari, dia bilang kita kembar." Bima terdiam, senyumnya hilang. Mata hitamnya menatap Linda lebih dalam, seolah mencoba mencari kebenaran lewat irisnya. "Busari?" bisiknya. "Busari, di pasar?" Linda mengangguk. "Dia menitipkanmu ke tetangganya, dan aku ditaruh di panti." Bima menarik napas panjang, lalu memalingkan wajah. Ia tertawa getir, seperti menertawakan nasibnya sendiri. "Jadi, aku punya saudara kembar, dan baru tahu sekarang?" Linda menunduk. "Aku pun baru tahu beberapa hari lalu. Ini bukan salah siapa-siapa. Kita hanya terpisah." Bima berjalan ke kursi kayu di pojok bengkel. Duduk dengan kedua tangan di kepala. Diam. Lama. Thomas memberikan mereka ruang. Ia berdiri di tepi jalan, memperhatikan anak-anak kecil bermain bola di lapangan seberang. Akhirnya Bima bersuara, pelan. "Seumur hidup aku dibesarkan orang baik, tapi keras. Aku gak pernah tahu siapa ibu kandungku. Kadang aku pikir, mungkin aku anak yang dibuang. Tapi aku terus jalanin hidup. Kerja keras. Bangun bengkel sendiri. Dan sekarang kamu datang. Bawa cerita bahwa aku gak sendirian selama ini." Linda berjalan mendekat, duduk di kursi sebelahnya. "Aku juga ngerasa sendiri seumur hidup. Tapi saat dengar aku punya kamu, rasanya seperti Tuhan kasih hadiah yang terlambat, tapi masih berarti." Bima menatapnya. "Kamu bisa bahasa Sunda?" Linda tertawa kecil. "Sedikit, aku lebih fasih bahasa Belanda." Mereka saling menatap. Seketika, senyum canggung berubah menjadi tawa kecil yang hangat. Rasanya aneh dan akrab di saat bersamaan, seperti cermin yang akhirnya menunjukkan pantulan lengkap. Namun momen itu tak berlangsung lama. Seorang laki-laki tua masuk ke bengkel sambil membawa rantang. Wajahnya keras, tatapannya tajam. "Bima, siapa ini?" Bima berdiri, menelan ludah. "Pak, ini Linda, teman. Pak Darto." Ayah angkat Bima menatap Linda dengan curiga. "Kamu bukan orang sini. Dari mana?" Linda berdiri. "Saya dari..."
Belanda, Pak. Tapi saya sebenarnya lahir di sini. Saya datang mencari saudara. Pak Darto mempersempit matanya. Saudara? Dia bilang kami kembar, Pak. Timpal Bima pelan. Omong kosong. Suara Pak Darto naik. Jangan percaya. Begitu saja. Banyak penipu pakai cerita sedih buat manfaatin orang baik. Linda tersentak. Pak, saya tidak minta uang. Saya hanya ingin mengenalnya. Kami lahir dari ibu yang sama, katanya lembut, mencoba tenang. Namun Pak Darto mengangkat tangan. Cukup, kamu sudah kuasih makan, sekolah, dan tempat tinggal Bima. Jangan dibutakan perasaan, kau itu anakku. Anak Darto, Bima berdiri kaku. Di satu sisi, ada pria yang telah membesarkannya. Di sisi lain, ada saudara yang baru saja ia temukan. Linda menatap Bima dengan mata basah. Aku gak akan paksa kamu terima aku sekarang. Tapi, izinkan aku tetap jadi bagian hidupmu. Bima menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku butuh waktu. Linda mengangguk. Hari mulai gelap saat mereka meninggalkan bengkel itu. Di mobil, Linda menangis dalam diam. Thomas menggenggam tangannya tanpa berkata apa-apa. Mereka sama-sama tahu, bagian terberat dari perjalanan ini belum selesai. Hujan deras menyelimuti kota Bandung malam itu. Di dalam kamar hotel, Linda duduk bersandar di jendela, memandangi kelap-kelip lampu kota yang samar tertutup kabut. Matanya sembab, dan secangkir teh di tangannya sudah dingin sejak setengah jam lalu. Thomas menutup laptopnya dan berpindah duduk di sampingnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Linda dengan pelan. Aku nggak tahu. Apa aku egois? Ujar Linda dengan suara nyaris berbisik. Aku datang dengan harapan menyatukan sesuatu yang sudah lama terpecah. Tapi ternyata, kenyataannya nggak semudah itu. Thomas menatapnya lembut. Kamu nggak egois. Kamu cuman manusia yang pengen tahu dari mana kamu berasal. Itu hak kamu. Linda menarik napas panjang. Bima mungkin benar. Dia butuh waktu. Tapi wajah Pak Darto tadi, sorot matanya. Seolah aku maling yang mau ambil anaknya. Thomas mengangguk pelan. Aku bisa lihat itu. Tapi kamu tahu kan, luka itu gak semua bisa sembuh dengan cepat. Ada yang perlu disentuh pelan-pelan. Henning mengisi ruang itu sesaat. Hujan masih mengguyur jendela, seolah ikut menangis bersama mereka. Keesokan harinya, Linda bangun lebih pagi dari biasanya. Ia membuka catatan kecil yang sejak awal perjalanan selalu ia bawa. Sebuah jurnal tempat ia menulis setiap momen penting, tiap perasaan yang tak sanggup ia ucapkan. Hari ini aku bertemu bayanganku, seorang pria bernama Bima yang memiliki wajahku, darahku, tapi tidak kenal aku. Dan untuk pertama kalinya aku merasa seperti bukan siapa-siapa. Tapi anehnya, aku juga merasa lebih utuh dari sebelumnya. Sore itu, Linda memutuskan kembali ke Garut. Sendirian. Ia ingin bicara dengan Bima. Bukan untuk memaksa, tapi untuk membuka ruang. Bengkel itu masih buka. Bima sedang memperbaiki motor, wajahnya berkeringat, tangannya hitam oleh oli. Saat melihat Linda datang, dia langsung berdiri sedikit kikuk. Kamu datang lagi? Tanyanya. Linda mengangguk. Aku cuma ingin bicara. Kalau kamu mau. Bima menoleh ke arah dalam bengkel, memastikan ayah angkatnya tidak ada. Sini, duduk. Mereka duduk di bangku kayu, bersebelahan. Tak ada kata-kata selama beberapa menit. Hanya suara mesin, hujan gerimis, dan detak jantung yang terasa keras di dada masing-masing. Aku tahu ini berat buatmu, kata Linda akhirnya. Aku juga gak mau datang terus dan ganggu hidupmu. Tapi sejak kita bertemu, aku gak bisa berhenti mikir, kamu bagian dari aku yang hilang. Bima menarik napas, menatap lurus ke depan. Waktu kamu bilang kita kembar, aku semalaman gak tidur. Aku lihat cermin, coba ingat masa kecil. Tapi gak ada yang muncul. Kosong. Aku cuma tahu, sejak kecil aku dibesarkan dengan disiplin. Gak ada pelukan,
Nggak ada ulang tahun. Tapi aku tumbuh jadi orang yang bisa kerja, bisa bertahan. Linda menggigit bibirnya, menahan tangis. Aku juga tumbuh jauh dari sini, tapi aku selalu merasa ada lubang. Sampai akhirnya datang ke JBK, dengar lagu Tanah Airku, dan semua kenangan kecil datang lagi. Bima menatap Linda. Kenapa kamu datang? Kenapa cari aku? Hidup kamu di luar negeri pasti jauh lebih enak dari sini. Linda menghela napas. Karena darah yang sama ini berdenyut. Karena saat tahu aku nggak sendirian, aku merasa lebih kuat. Bima akhirnya tertawa kecil, getir. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Pak Darto udah tua. Dia sayang aku, meskipun dengan caranya sendiri. Kalau dia tahu aku mulai deket sama kamu, bisa-bisa dia usir aku dari rumah. Linda menunduk. Aku nggak ingin pisahkan kamu dari siapapun. Aku hanya ingin kamu tahu, aku di sini. Kalau suatu hari kamu siap, kamu tahu di mana bisa menemukan aku. Tiba-tiba, Bima berdiri dan masuk ke dalam bengkel. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sebuah kotak kayu kecil. Ia menyerahkannya kepada Linda. Ini, aku simpan sejak kecil. Gak pernah ngerti apa maksudnya. Dikasih waktu umur 5 tahun sama orang kampung yang dulu titipin aku ke Pak Darto. Linda membuka kotak itu. Di dalamnya sebuah pita bayi usang berwarna merah muda dengan huruf kecil yang mulai memudar. MNB 2000, mata Linda membelalak. Ia tahu benda itu. Ia punya yang sama, hanya berwarna biru muda. MNB, melati dan Bima tangis Linda pecah. Ia menutup mulut, menggenggam pita itu seolah memeluk masa lalu yang akhirnya menemukan ujung. Bima masih berdiri diam, wajahnya bingung, tapi matanya mulai berembun. Kita memang saudara ya? Linda mengangguk, air matanya terus mengalir. Bukan cuma saudara, kita kembar. Bima menarik Linda ke dalam pelukan. Kali ini bukan pelukan canggung, tapi pelukan dua jiwa yang akhirnya menemukan tempatnya kembali. 3 bulan telah berlalu sejak pelukan itu. Sejak 2 jiwa yang terpisah belasan tahun, akhirnya bersatu kembali di bawah langit Garut yang mendung. Banyak hal berubah, tapi juga banyak yang tetap sama. Linda kini tak lagi sekadar bule cantik yang hadir sebagai penonton di stadion. Ia kembali ke Jakarta untuk sementara, menyelesaikan pekerjaannya, dan mengurus beberapa dokumen penting. Tapi hatinya tetap tertinggal di tanah tempat ia dilahirkan. Suatu sore, Linda berdiri di tengah Stadion Gelora Bung Karno yang kosong. Kursi-kursi merah dan putih tampak sunyi, tak ada teriakan, tak ada lagu supporter. Tapi bagi Linda, tempat ini akan selamanya hidup. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan mengalir. Lagu Tanah Airku yang dinyanyikan ribuan orang bersama-sama. Suara gendang, nyanyian, dan air mata pertamanya di tanah ini. Thomas berdiri tak jauh darinya, merekam video dokumenter yang sedang mereka buat. Kisah tentang keluarga, identitas, dan cinta yang ditemukan dalam suara kebangsaan. Sudah siap? Tanya Thomas. Linda membuka mata dan mengangguk. Ayo. Hari itu, Linda duduk di kursi penonton paling tengah. Kamera Thomas menyorot wajahnya yang teduh, penuh makna. Ia mulai berbicara dalam bahasa Indonesia yang kaku namun tulus. Namaku Linda. Tapi dulu, aku bernama Melati. Selama bertahun-tahun, aku hidup dengan nama baru, bahasa baru, dan budaya yang asing. Aku merasa lengkap, tapi kosong. Hingga suatu hari aku datang ke sini, ke stadion ini, dan suara kalian, suara Indonesia, membangunkan sesuatu yang lama tertidur dalam diriku. Hari itu aku menangis bukan karena kalah atau menang, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa pulang. Thomas berhenti merekam. Ia menunduk, menyeka matanya. Linda hanya tersenyum. Malam harinya, mereka kembali ke Garut. Bima menyambut mereka di bengkel yang kini lebih rapi, catnya baru, dan ada papan kecil di depan bertuliskan Bima and Linda Auto Garage. Waktu kamu pulang, aku mikir, kenapa bengkel ini cuma pakai namaku? Padahal kalau kamu nggak dateng, aku nggak bakal tahu siapa aku sebenarnya.
ujar Bima sambil tersenyum canggung. Linda tertawa. Tapi aku nggak bisa benerin motor. Nggak masalah, kamu bagian dari namanya. Mereka makan malam bersama di rumah kecil yang kini lebih terbuka. Bahkan Pak Darto mulai melunak, meski masih enggan tersenyum terlalu lama. Linda mengeluarkan sebuah bingkisan kecil. Ia menyerahkannya pada Bima. Ini undangan, katanya pelan. Bima membukanya dan membaca dengan mata membelalak. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam peluncuran buku dan film dokumenter berjudul Suara yang Membawaku Pulang. Bima menatap Linda. Kamu bikin buku tentang kita? Linda mengangguk. Tentang perjalanan menemukanmu. Tentang suara yang membangkitkan kenangan. Dan tentang bagaimana satu lagu bisa menyatukan dua hati yang terpisah. Bima tak bisa berkata-kata. Ia hanya meraih tangan Linda dan menggenggamnya, erat. Hari peluncuran pun tiba. Gedung Perpustakaan Nasional dipenuhi orang. Ada pers, ada sahabat, ada keluarga. Bahkan Bu Sari datang, berdiri paling belakang, mengenakan kebaya sederhana dan air mata yang tak ia sembunyikan. Di atas panggung, Linda memegang mikrofon. Ia tak membawa teks. Semua yang ia ucapkan datang dari hatinya. Dulu aku merasa hilang. Tapi ternyata aku tidak hilang. Aku hanya sedang menunggu waktu untuk pulang. Dan sekarang aku tahu, rumah bukan selalu tempat. Rumah bisa berupa suara, senyuman, atau pelukan dari seseorang yang dulu asing, tapi ternyata separuh jiwamu. Tepuk tangan memenuhi ruangan. Bima berdiri di antara penonton, mata merah, tapi bibirnya tersenyum. Di akhir acara, layar besar menampilkan satu video. Linda dan Bima duduk berdampingan, menyanyikan lagu Tanah Airku. Suara mereka tidak sempurna, tapi tulus. Dan saat bait terakhir terdengar, satu kalimat muncul di layar. Karena suara Indonesia adalah suara yang membawaku pulang.